Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifa nafsi ismi Tias Eri Setiani ana min kismi ta'limil lughah al-arabiyyah fasluba mustawa ar-rabi'ah. Fi hadhil fursah al-ghaliyah sa'ashrahu ba'dun nas, yakni al-mawdu' al-lughatu rumuzun, yang artinya kode bahasa. Qablaha sa ubayyinu qalilan. Jadi setiap daerah atau setiap kota mempunyai ciri bahasa tersendiri atau bahasa yang berbeda-beda. Akan tetapi ketika dalam suatu perkumpulan atau dalam suatu akad, ketika kita sedang berhadapan dengan orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan kita, maka kita akan secara spontanitas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa yang digunakan oleh pendengar agar bertujuan saling memahamkan antara keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kode bahasa. Sa'akra'u al-maqalah wa tarjamah summa ba'du fil akhir sa'asyrahu wa sa'u'ti al-misal. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqsadu birrumuzi al-isyaratu ay anna al-lughata tushiru wa tarmuzu ila syai'in muayyanin li dilalatin muhaddadatin yattafiqu 'alaiha mustahdimu al-lughata. Simbol berarti tanda, artinya bahasa menunjukkan dan melambangkan suatu hal dengan makna tertentu yang disepakati oleh pengguna bahasa. Wa qad yahtalifu ar-rumza 'ani shawti fa idza kana as-shawtu qad la yakunu lahu ma'na wa kana ar-rumza lahu ma'na wa madlulun 'ala ay yakuna mafhuman wa muttafaqun 'alaihi lada mustahdimihi. Jadi simbol atau kode itu mungkin berbeda dengan bunyi. Kalau bunyi mungkin tidak memiliki arti, sedangkan lambang mempunyai arti dan konotasi, asalkan dapat dimengerti dan disepakati oleh penggunanya. Wa tufidu mithlu hadhil haqiqati minhaju ta'limil lughatil arabiyyati linnatiqina bi ghairiha tahdidan fi ta'limil mufradati alladhi yajibu an tura'iya fihi al-khasaisu ar-ramziyatu lil-lughati. Fakta tersebut berguna untuk kurikulum pengajaran bahasa Arab kepada non-penutur asli, khususnya dalam pengajaran kosakata. Wa yutimmu dzalika fi 'iddatin istiratijiyatin minha an tuqaddima al-mufradat tab'an limubadi'it tadarruji minas sahli ila su'bi wa minal mahsusi ilal mujarrodi. Hal tersebut dilakukan dalam beberapa strategi, di antaranya pengenalan kosakata sesuai prinsip gradasi dari mudah ke sulit dan dari yang berwujud ke yang abstrak atau tidak berwujud. Fal mufradatu adalatu 'alal mahsusati yasbiqu taqdimuha 'alal ukhra adalatu 'alal mujarradati lisuhulati idrakiha wa fahmiha lada tullab. Kosakata yang menunjukkan berwujud didahului dengan pengenalan yang lain yang menunjukkan abstraksi untuk memudahkan persepsi dan pemahaman siswa. Selanjutnya, wal asya'u allati tusiru ilaiha ar-rumuza qad takunu mahsusatan wa qad takunu mujarradatan. Hal-hal yang dirujuk simbol mungkin berwujud atau jelas dan bahkan mungkin abstrak atau tidak jelas. Kama qad takunu hadhil asya'a nasibatun bimakna annar rumuza qad takunu mutasyabihatan fil lughati wal mujtami'ati walakinnaha tadullu ala asya'in mukhtalifatin. Dan hal-hal ini mungkin juga relatif dalam arti bahwa simbol mungkin serupa dalam bahasa dan masyarakat, tetapi menunjukkan hal yang berbeda. Au qad tuwafirat ba'dur rumuzi allati yatafiqu an-nasa ala dilalatiha fi muhtalifil mujtami'ati.
atau beberapa simbol telah disediakan bahwa orang menyetujui konotasinya dalam masyarakat yang berbeda. Nah, jadi untuk penjelasannya yang mungkin mudah untuk dipahami, yang dimaksud dengan kode itu merupakan bentuk varian-varian bahasa yang secara nyata dipakai dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara satu orang dengan orang yang lain, yaitu antara penutur dan pendengar. Masyarakat yang monolingual atau yang hanya menggunakan satu bahasa, kode terjadi dari varian-varian satu bahasa. Akan tetapi bagi masyarakat multilingual, yaitu masyarakat yang menggunakan dua bahasa atau lebih, kode terjadi dari varian satu bahasa atau lebih, yaitu dua bahkan lebih. Nah, contohnya, misalnya ada orang yang berasal dari bahasa Jawa sedang bercakap atau berkomunikasi. Tiba-tiba ada teman mereka yang dari Padang ingin juga bergabung dalam percakapan mereka. Nah, akan tetapi yang dari Padang tersebut menggunakan bahasa Indonesia, menyapa temannya tadi menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak dapat berbahasa Jawa. Nah, tidak lama kemudian ada teman-teman yang lain juga ikut bergabung, sehingga percakapannya tidak tentu arah dan topiknya menggunakan bahasa Indonesia ya, dan topiknya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, peristiwa pergantian bahasa yang digunakan dalam ilustrasi di atas dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, itulah yang disebut dengan alih kode atau alih kode bahasa. Yang tadinya menggunakan bahasa Jawa kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan tujuan agar saling memudahkan dalam komunikasi di antara mereka, seperti itu. Rubbama hadza minni, syukron ala husni ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.